Penyidikan dugaan korupsi yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus berkembang. Dalam waktu 2 hari, aparat telah melakukan penggeledahan di total 13 lokasi yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Bogor. Titik terbaru berada di sebuah ruko di Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan dimulai pada Kamis 9 Juli 2026 malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat dan masih berlangsung hingga Jumat dini hari dengan pengamanan ketat dari personil BRIMOB. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, lokasi tersebut merupakan titik ke-13 dalam rangkaian penyidikan. Menurutnya, penyidik masih membuka kemungkinan adanya lokasi lain yang akan diperiksa seiring berkembangnya proses penyidikan terhadap 2 laporan yang sedang ditangani. Selama 2 hari terakhir, penyidik telah mendatangi sejumlah lokasi yang terdiri dari kantor perusahaan, rumah tinggal, restoran, money changer, hingga sebuah ruko. Berikut daftar lengkapnya. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Penggeledahan yang dilakukan polisi tidak hanya menghasilkan dokumen administrasi, tetapi juga menemukan aset bernilai sangat besar. Temuan pertama yang menjadi perhatian publik berasal dari Cafe The Clan Signature di Cipete. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di balik lemari. Di dalam ruangan itu terdapat 2 brankas yang berisi uang tunai dalam berbagai mata uang asing, koper, serta sejumlah dokumen penting. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto mengungkapkan, dari lokasi tersebut disita sekitar 3,13 juta dolar Singapura, hampir 890.000 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai dalam rupiah. Setelah dikonversi, nilainya diperkirakan mendekati 60 miliar rupiah. Temuan besar lainnya berasal dari koin money changer di kawasan Cipete Selatan. Dari lokasi ini, penyidik menyita sekitar 7,2 miliar rupiah dalam 16 jenis mata uang asing, disertai puluhan barang bukti lain yang kini sedang dianalisis. Sementara itu, penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, menghasilkan barang bukti yang tak kalah mengejutkan. Penyidik menemukan sebuah brankas tersembunyi yang berisi uang tunai dalam mata uang asing, serta 74 kg emas. Menurut kepolisian, nilai keseluruhan uang dan emas yang ditemukan di lokasi tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Berbeda dengan beberapa lokasi sebelumnya yang banyak menghasilkan uang tunai maupun emas, penggeledahan di ruko Cipete lebih berfokus pada pencarian alat bukti digital. Hingga Jumat dini hari, penyidik telah menemukan sejumlah dokumen, komputer, dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Seluruh barang bukti tersebut akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan forensik maupun analisis lebih lanjut guna menelusuri kemungkinan adanya aliran dana maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penggeledahan sendiri berlangsung sejak Kamis malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengamanan ketat dari personil Korps BRIMOB. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya.
Di tengah ramainya pemberitaan mengenai rangkaian penggeledahan tersebut, Kejaksaan Agung menegaskan tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang dilakukan Polri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna mengatakan, penggeledahan merupakan kewenangan penyidik kepolisian sehingga pihaknya memilih menunggu hasil penyidikan secara resmi. Menurut Anang, masyarakat juga diminta tidak terburu-buru mengaitkan seseorang maupun suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang beredar di media maupun media sosial. Ia menegaskan seluruh proses penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta didasarkan pada alat bukti yang sah. Hingga kini penyidik belum mengumumkan siapa pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun menyampaikan kesimpulan akhir atas perkara tersebut. Polisi juga belum memastikan apakah penggeledahan telah selesai atau masih akan berlanjut ke lokasi lainnya. Dengan bertambahnya jumlah titik penggeledahan menjadi 13 lokasi hanya dalam 2 hari, penyidikan diperkirakan masih akan terus berkembang seiring pemeriksaan terhadap dokumen, perangkat elektronik, serta barang bukti bernilai besar yang telah diamankan. Seluruh hasil penyitaan kini menjadi bahan analisis penyidik untuk mengungkap dugaan korupsi yang berkaitan dengan perkara batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.